ready for the countdown. 10, 9, 8, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Herwelis MPD selaku fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Aldril SPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Ria Astarina, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara bersama salah seorang kepala sekolah mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Ibu Nurjasriati SPD selaku Kepala SD Negeri 10 Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu selaku pimpinan di sekolah tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia untuk wawancara dengan Bu Ria Astarina tentang pengambilan keputusan di sekolah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Baik, kita mulai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini di sekolah ya. Ya. Yang pertama tentu saja kita dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Yang pertama dulu dikelompokkan berdasarkan apa penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Kemudian yang kedua kita lihat siapa-siapa saja yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Setelah itu barulah kita akan mencari kebenaran dari kasus yang ada tersebut. Oke. Jadi cara Ibu mengidentifikasi kasus yang terjadi, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama itu dikelompokkan dulu ya Bu, atas penyebabnya. Kemudian yang kedua siapa saja yang terlibat, dan kemudian cari kebenarannya. Baik Ibu. Jadi selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jika di sekolah ini terjadi sebuah kasus, apabila kasus ini kita ambil keputusan ada dua kebenaran, maka yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari keputusan setelah kita ambil nanti. Nah, tentu saja keputusan yang kita ambil itu tidak terlepas dari musyawarah ataupun usulan-usulan yang kita dapatkan dari semua majelis guru dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah itu kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya dari keputusan yang akan kita ambil. Itulah yang akan kita jadikan keputusan tersebut. Kemudian dari kasus-kasus tersebut, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut? Langkah-langkah yang diambil yang pertama tentu saja memanggil pihak terkait atau pihak yang sedang bermasalah, yang kemudian membicarakannya dengan yang bersangkutan secara kepala dingin atau membicarakannya empat mata istilahnya. Kemudian setelah itu barulah kita tahu apa masalahnya dan kita ajak majelis guru. Kalau misalnya terkait dengan guru-guru kita keputusan atau permasalahannya, kita ajak diskusi guru-guru kita.
kapan perlu kita ajak diskusi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil, yang pertama itu memanggil dulu pihak yang terkait dengan masalah tersebut ya Bu. Kemudian membicarakannya, memusyawarahkannya dengan kepala dingin, kemudian mencari tahu apa masalahnya dan memusyawarahkannya dengan pihak guru atau pihak terkait. Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang pertama, dalam pengambilan keputusan yang rasanya lebih efektif itu tentu saja pertimbangan keberpihakan dari keputusan itu sudah jelas kita pertimbangkan. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja selalu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Baik. Jadi yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama Ibu selalu mempertimbangkan keberpihakan, melihat mana yang manfaatnya lebih besar. Kemudian yang paling utama Ibu selalu mengutamakan musyawarah dengan rekan-rekan guru atau pihak terkait gitu ya. Baik Bu. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dari diri Ibu saat mengambil keputusan yang seperti ini? Seringkali permasalahan atau tantangan yang kita hadapi, kadangkala ada keputusan yang telah kita tetapkan atau yang kita ambil itu tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pihak yang sedang bermasalah. Nah, ini misalnya pihak ini menganggap kita anggap dia benar, pihak ini juga benar. Jadi keduanya pasti salah satunya ada yang merasa tidak setuju atau kurang mengharapkan keputusan yang kita berikan, seperti itu. Jadi tantangannya menurut Ibu dalam mengambil keputusan seperti ini nanti itu di hasilnya ya Bu ya? Iya. Ibu ambil. Oke, baik Bu. Apakah Ibu selama ini memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini atau menyelesaikannya secara langsung di tempat? Nah, kemudian bagaimana bentuk dan prosedur apa yang Ibu jalankan dalam penyelesaian masalah tersebut? Dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan dilema etika ini kita tidak punya jadwal tertentu karena kita tahu bahwa permasalahan atau kasus itu datangnya secara tiba-tiba. Nah, kadangkala permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya. Jadi kalau permasalahan seperti ini, kalau memerlukan keputusan atau penyelesaian secepatnya, maka di saat itu juga kita buat keputusan, tentu saja dengan cara menyelesaikan permasalahan itu terlebih dahulu. Nah, prosedur ataupun prosesnya tentu saja kita bicara empat mata dengan yang sedang menjalani permasalahan dan membicarakannya dengan pihak-pihak terkait. Itu sudah jelas. Jadi Ibu tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ya Bu. Saat terjadi masalah, jika memang itu benar-benar sangat penting atau urgen, Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga. Iya. Kemudian nanti kalau tidak bisa diselesaikan saat itu, baru kita kita jadwalkan untuk pertemuan baru kita jadwalnya berikutnya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan selama ini? Dalam pengambilan keputusan selama ini, mungkin yang mempermudah atau yang paling efektif saya rasakan itu adalah usulan dari rekan-rekan, dari kita semua. Jadi usulan ataupun ide-ide dari rekan-rekan dalam pengambilan keputusan itu sangat saya pertimbangkan dan sangat mempermudah dalam mengambil keputusan. Baik, jadi selama ini menurut Ibu faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah salah satunya itu terkait dalam usulan atau ide-ide dari rekan guru. Nah, ini terakhir nih ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu uraikan, yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama, pengalaman yang kita ambil,
Yang jelas dalam pengambilan keputusan itu tentu saja kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus memikirkannya secara matang baru kita putuskan. Kemudian sebelum memutuskan itu kita harus memusyawarahkannya dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Kemudian kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi kita atau kepentingan satu kelompok dan mengabaikan kepentingan kelompok yang lainnya. Kita harus bersifat netral. Kemudian keputusan itu harus berpihak kepada murid dan dapat kita pertanggungjawabkan. Oke, baiklah Bu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika, yang pertama itu kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita harus memusyawarahkannya dulu dengan majelis guru. Tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Harus berpihak pada murid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Aduh Bu, tidak terasa ya wawancara kita sangat menarik sekali hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau diwawancara jadi narasumber saya untuk hari ini. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam memberikan pendapat ataupun mungkin curahan juga tentang pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian hasil wawancara saya bersama Ibu Nurja Sriati, Kepala SDN 10 Sumpur Kudus, yang hari ini telah menceritakan berbagai pengalamannya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan dilema etika. Kesimpulannya untuk hari ini, Ibu Nurja Sriati selama ini telah melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan berupa 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.